Peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang pertama, kalau kita lihat dari segi perspektif iman, Islam dan ihsan, dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan itu juga Rasulullah bertemu dengan nenek-nenek, nenek-nenek tua bangka, yang itu adalah gambaran daripada dunia. Gambaran daripada dunia. Karena dalam pemahaman para ulama, ujian kita yang paling berat, adalah dunia itu sendiri. Dunia yang kita tempati ini. Jadi dunia itu ujian yang paling berat. Sedangkan ujian yang paling ringan adalah orang kafir. Orang kafir itu, tapi tidak sedikit di antara kita yang mengikuti pola pikir dan perangai serta watak tutur kata orang kafir. Banyak di antara kita, khususnya wanita, yang mencirikan pakaian orang kafir. Banyak di antara kita laki-laki yang mencirikan perangai watak orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga Allah mencurahkan rahmah, inayah, ma'unah, maghfirah. Allah memberikan syafaat Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti bulan Ramadan ada satu malam yang dirahasiakan Allah. Kemuliaan satu malam itu melampaui daripada alfi syahrin, 1000 bulan, yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Kalau bulan Sya'ban itu ada satu malam yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, yang dikenal dengan malam nisfu Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban ini malam di mana semua catatan amal ibadah kita bukunya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Rajab ini ada satu malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, memberikan peristiwa gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak sekali ulama menceritakan tentang asbab musababnya, sebab-sebabnya. Cuma yang paling lazim yang sering kita dengar dan menjadi paparan para ulama, yaitu dikenalnya dengan sebutan Amul Husni, hari tahun kesedihan. Sedih kali Rasulullah karena Khadijatul Kubra, istri beliau, satu-satunya istri yang tidak pernah dimadu oleh Rasulullah, itu wafat. Begitu juga dengan pamannya Abdul Muthalib. Maka jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menikah dengan Khadijah, itu sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan poligami, tidak menikah yang kedua kalinya. Menikah Rasulullah sampai 11 istri itu sepeninggal atau setelah wafatnya Khadijatul Kubra. Jadi catatan penting bagi kita bapak-bapak, jangan bersembunyi di balik sunnah Nabi. Katanya Nabi banyak istri gitu kan. Ini sunnah Nabi. Kalau mau mengikuti sunnah Nabi, istri kita yang pertama meninggal dulu, baru nikah lagi. Tapi kalaupun menikah tidak haram. 1, 2, 3, 4. Batasnya cuma 4. Sesuai dengan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
imsik arba'an wa farik sairahunna. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada juga disebabkan karena perdebatan antara langit dengan bumi. Nah, itu kisah-kisahnya itu banyak kita baca dalam banyak kitab. Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak sekali pertikaian atau pemahaman yang berbeda di antara pemahaman Islam ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan sepulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perjalanan Isra dan Mi'raj, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati banyak orang-orang Arab yang ketika itu sudah beriman kepada Rasulullah kembali menjadi murtad hanya gara-gara tidak percaya, kurangnya iman terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit di antara umat Islam yang mereka salah paham memahami esensi daripada Isra dan Mi'raj, juga mereka menjadi murtad, keluar daripada agama Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya lihat di pengumumannya di masjid kita ini, Masjid Al-Muhyiddin, tanggal 27 ya, Isra Mi'raj. Hah? Tanggal 27 Rajab, tanggal 8 itu, 27 Rajab atau tanggal 8 akan diadakan peringatan Isra dan Mi'raj di masjid yang mulia ini, masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Muhyiddin. Kalau saya tidak salah yang mengisi Ustadz Michael ya. Ustadz Michael, beliau alumni luar negeri yang berdomisili di Langsa. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering kan mendengarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tapi sedikit saya paparkan secara singkat. Jadi pada malam di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberangkatkan itu adalah Allah. Subhanalladzi asra. Jadi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di ujung ayat itu yang perlu kita garis bawahi, linuriyahu min ayatina. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah menunjuki salah satu kebesaran Allah. Salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembelajaran pertama dari sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi yang Allah perintahkan, yang memperjalankan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Di situ ulama menjelaskan bahwa kalau kita ingin baik hubungan kepada Allah, hablum minallah, maka kita harus memperbaiki dulu hablum minan nas. Jadi dari satu bumi ke bumi yang lain, dari satu masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbuat baiklah kepada sesama umat Islam atau sesama umat manusia, terutama berbuat baik dalam kemaslahatan diri kita. Seperti yang diumumkan di masjid sini, saya lihat bagus sekali kategori atau tipikal pemimpin-pemimpin yang layak kita pilih. Jadi tidak sembarangan, bukan karena MPWP kan, nomor piro, wani piro. Bukan karena saudara, bukan karena orang kampung, tapi kalau orang kampungnya soleh, orang kampungnya mempunyai ciri khas seorang pemimpin, silakan aja sebagai wakil rakyat. Begitu juga untuk Pilpres. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan jantungnya, dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril, dicuci dengan telaga Zam-Zam, air Zam-Zam dan air Kausar, maka di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
berarti telah mengalami 2 kali pembedahan, pengoperasian. Ketika masih kecil dalam bimbingan dalam pengasuhan ibu asuhnya, Rasulullah dicuci juga hatinya oleh malaikat, karena sifat dengki pada Rasulullah itu tidak ada. Penyakit-penyakit hati itu tidak ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat dengki, sifat hasad, takabur, ujub, atau sombong, congkak, angkuh itu tidak ada pada diri Rasulullah. Karena bukan saja dicuci hati Rasulullah, tempat-tempat letaknya keberadaan penyakit hati itu tidak ada lagi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang maksum, manusia yang mulia, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah sebagai Sayyidil Mursalin, penghulunya para nabi, penghulunya para nabi. Walaupun Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah, tapi beliau sebagai khataman nabiyyin juga sebagai Sayyidil Mursalin, sebagai penghulu para nabi. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disuguhi 2 minuman. Yang pertama arak, yang kedua susu. Jadi kadang-kadang kita bertanya, kenapa malaikat Jibril memberikan arak? Bukankah arak itu haram? Pada peristiwa itu, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, belum ada firman Allah atau larangan Allah terhadap khamar. Jadi kan hukum ini kan tajrijian, step by step ataupun sedikit demi sedikit sesuai dengan peristiwa. Karena kita sering mendengarkan banyak sahabat-sahabat Rasulullah sebelum ada perintah haramnya khamar, banyak di antara mereka yang minum khamar. Sampai-sampai dalam hadis itu ada sahabat Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun enggak habis-habis. Enggak ketemu lakum dinukum waliyadin, itu enggak ketemu. Antum ana terus putar ana. Jadi berputar-putar di situ aja tidak ketemu kalimat lakum dinukum waliyad. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Rasulullah menerima suguhan khamar dengan susu, maka Rasulullah menerima dan mengambil minuman susu. Maka kata malaikat Jibril, benar engkau ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar. Kalau seandainya engkau memilih khamar, maka umatmu akan mabuk. Itu pun walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang baik dengan memilih susu, tidak sedikit umatnya yang mabuk harta, mabuk tahta, mabuk wanita. Tidak sedikit di antara kita atau dikenal dengan gila harta, gila tahta, dan gila wanita. Tidak sedikit orang yang bunuh diri gara-gara wanita. Ada juga orang yang bunuh diri gara-gara harta. Sampai-sampai sekarang untuk mendapatkan tahta anggota legislatif atau caleg, ada yang karena tidak ada dana menjajakan ginjalnya, jual ginjal. Bukan parah kali udah tuh. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu seni dalam kehidupan. Itu seni dalam kehidupan. Jadi singkatnya, jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang pertama, kalau kita lihat dari segi perspektif iman, Islam dan ihsan, dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan itu juga Rasulullah bertemu dengan nenek-nenek tua bangka, yang itu adalah gambaran daripada dunia. Gambaran daripada dunia. Karena dalam
pemahaman para ulama, ujian kita yang paling berat adalah dunia itu sendiri. Dunia yang kita tempati ini. Jadi dunia itu ujian yang paling berat. Sedangkan ujian yang paling ringan adalah orang kafir. Orang kafir itu tapi tidak sedikit di antara kita yang mengikuti pola pikir dan perangai serta watak tutur kata orang kafir. Banyak di antara kita, khususnya wanita, yang mencirikan pakaian orang kafir. Banyak di antara kita laki-laki yang mencirikan perangai watak orang kafir. Karena kita tidak siap menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk orang kafir. Kemudian ujian yang kedua, yang pertama tadi orang kafir yang paling rendah, yang kedua adalah nafsu kita. Kemudian yang ketiga iblis. Yang keempat adalah dunia. Itu 4 ujian kita. Cuman kalau ditanya mana yang paling ringan tentu ujian orang kafir. Baru kemudian iblis, baru kemudian nafsu, baru yang paling tinggi, yang paling besar ujian kita adalah dunia. Jadi dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah SAW dijalankan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Rasulullah SAW langsung berangkat Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sebenarnya kalau ustadz-ustadz kan sering ketika peringatan Isra Mi'raj itu menceritakan banyak sekali versinya. Dari sebabnya, permohonan dari seekor buruk yang sedikit pincang memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para ulama, ternyata sebelum Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu, Rasulullah telah diwajibkan melakukan salat tahajud. Qiyamul Lail itu wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kaget ada ustadz yang bilang sebelum Rasulullah menerima salat 5 waktu, Rasulullah nggak pernah salat. Makanya kaget bahwa mereka mengatakan Rasulullah menerima salat setelah usia 40 tahun. Maka jamaah sebagian Tenggulun ada mengikuti pemahaman bahwa sholat itu diwajibkan setelah kita berusia 40 tahun. Kalau udah 40 tahun, baru kita diwajibkan sholat. Begitu parahnya pemahaman orang sekarang. Jadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril dari mulai masuk ke pintu langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam, dan Nabi Adam itu bertanya, siapa di situ? Maka qala Jibril, ana Jibril. Waman ma'aka? Siapa di samping kau? Kalau bahasa kita kan Muhammad. Qad arsal, apakah sudah diutus sebagai nabi? Sudah. Barulah dibuka pintu langit yang pertama. Bertemulah dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian jamaah hadirin masuk ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Zakaria, Nabi Isa. Ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Keempat sampai ke 5 dan ke-6 dan ke-7. Ke-7 itu adalah kedudukan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Musa itu berada posisi pada langit yang ke-6. Langit ke-6. Baru setelah langit ke-7,
Malaikat Jibril tidak lagi sanggup mendampingi Rasulullah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan satu kemuliaan, disiapkan tempat oleh Allah langsung menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sedangkan langit ketujuh itu tempatnya Nabi Ibrahim, itu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu tempat dikenal dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tidak tanggung besarnya. Setiap harinya Baitul Ma'mur itu dimasuki 70.000 malaikat. 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar. Kalau udah masuk nggak pernah keluar. Setiap harinya setelah diciptakan dunia ini. Setelah diciptakan Baitul Ma'mur, setiap hari malaikat itu masuk 70.000 malaikat. Sehingga kata Rasulullah, kalau seandainya jarum dijatuhkan, itu nggak bisa sampai ke lantai. Saking padatnya. Nah, disitulah para malaikat-malaikat menghadiahkan pahalanya kepada umat Islam yang ada di dunia. Salah satu yang paling masyhur, malaikat ini jamaah hadirin dan dimuliakan Allah, menghadiahkan pahala sujud mereka, rukuk mereka, berdiri mereka, tasbih mereka, kemudian tahmid mereka, takbir dan selawat kepada Nabi, kepada umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya setiap hari Jumat akan dilakukan sholat Jumat di sana, di Baitul Ma'mur. Malaikat Jibril sebagai khatibnya, Israfil sebagai imamnya, dan seluruh malaikat itu menghadiahkan pahalanya kepada umat baginda yang melakukan ibadah sholat Jumat. Jadi khatib dari golongan malaikat mengatakan, kuhadiahkan pahala khatibku ini kepada umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khatib pada hari Jumat. Muazzin yang dilakukan oleh malaikat juga diberikan pahalanya kepada muazzin-muazzin di dunia. Imam, begitu juga. Begitu juga dengan jamaah, dan salat jamaah kami ini kami hadiahkan pahalanya kepada umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di Baitul Ma'mur. Baru kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini tempat di mana Allah memberikan tempat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 50 waktu. 50 waktu. Jadi kita nggak bayangkan kalau seandainya 50 waktu itu, kalau 1 jam 60 menit kali 24 jam, 1440 menit ya, dibagi 50. Berarti sekitar 28 menit 8 detik sholat. 28 menit 28 detik 8 detik sholat. Setiap 28 detik, setiap 28 menit sholat 5 waktu. Na'udzubillah. Kita tidur malam itu 4 jam masih ngantuk. Kalau udah 4 jam berapa waktu kita tinggalkan sholat? Apalagi ada penyakit umat Islam yang merokok, kalau masuk kamar mandi pakai samsu gitu kan. Sambil buang air besar pakai samsu. Samsu setengah jam juga mungkin. Samsu setengah jam. Belum lagi yang suka main catur, belum lagi yang suka ngopi, belum lagi yang suka ini dan itu. Tapi atas kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah diberikan kewajiban yakni melakukan sholat 5 waktu saja. Dan setiap waktu mendapatkan 10 pahala. Jadi sama dia. Sholat 5 waktu yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sebagai umat Rasulullah sama pahalanya. 5 waktu. 5 waktu, setiap waktunya mendapat 10 pahala. 10 pahala. Itu peristiwanya kan sering kita dengar dari ustadz-ustadz yang menceritakan bahwa Rasulullah bolak-balik bertemu dengan Nabi Musa.
Padahal langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini termasuk nabi yang paling menerima perintah Allah. Nggak peduli, pokoknya menurut Nabi Ibrahim apa yang Allah berikan kepada beliau, apa Allah perintahkan itu yang terbaik. Kan Rasulullah melewati Nabi Ibrahim kan. Jadi kalau ditanya Muhammad, apa yang kau terima? Perintah sholat 5 waktu. Nabi Ibrahim, alhamdulillah, dah mantap lah itu. Tidak berani minta kurang. Tapi ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6, oh enggak sanggup. Bani Israel saja, umatku itu usianya besar, panjang, usianya besar, panjang, badannya besar-besar aja, kewalahan menjalankan perintah salat. Apakah Rasulullah SAW tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan 5 waktu saja? Tahu Rasulullah. Tapi karena Rasulullah itu legowo, terima, ikhlas apa yang diperintahkan Allah, maka Rasulullah tidak minta keringanan kecuali setelah diberikan arahan oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi bolak-balik, kurang 45, kurang 40, 35 sampai 5 waktu. Sampai 5 waktu. Jadi Rasulullah kenapa mau bolak-balik? Ternyata dijelaskan dalam tafsir Sawi, karena setiap Nabi Muhammad ditempatkan di tempat yang mulia, di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, maka nur Muhammad, cahaya Rasulullah bertambah mulia, bertambah terang cahayanya. Sedangkan Nabi Musa mengambil manfaat kemuliaan cahaya wajah Rasulullah. Jadi senang kali, asal ketemu balik lagi, kayak kita cinta sama seseorang. Kalau disuruh balik kan senang kali. Jadi begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam. Saking kan nikmatnya dalam surga, sampai membuat rekayasa meninggalkan sandalnya, terompahnya di dalam surga. Harapannya bisa balik lagi ke dalam surga. Jadi Rasulullah itu terima saja arahan daripada Nabi Musa, balik lagi. Jadi Rasulullah sakingkan cintanya kepada Allah, maka nur Muhammad itu bertambah besar, bertambah mulia. Sedangkan Nabi Musa itu mendapatkan kemuliaan, keberkahan dari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan cahaya. Cahaya wajah Rasulullah ini dan tubuh Rasulullah lebih terang daripada cahaya mentari, tapi tidak menyilaukan. Makanya Rasulullah dalam semua riwayat dikatakan ketika Rasulullah berjalan di bawah terik matahari itu tidak punya bayang-bayang, nggak punya bayang, karena cahaya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih terang daripada cahaya mentari, tapi tidak menyilaukan. Maka oleh sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu yang Allah perintahkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad, itu ternyata telah Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Sawi dan banyak kitab ulama, walaupun sebagian ulama menentang, ulama-ulama Wahabi khususnya menentang bahwa sholat subuh yang kita lakukan itu adalah telah diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi ternyata sholat subuh yang kita kerjakan itu telah diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan sholat zuhur telah Allah wajibkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sholat asar sebelum diwajibkan kepada kita, itu telah Allah wajibkan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian salat maghrib Allah wajibkan kepada Nabi Isa, dan salat Isya Allah wajibkan kepada Nabi Musa alaihissalam.
Maka kita harus ingat, itu sepintas. Kalau sepintas kita ingat kalau sholat subuh itu Nabi Adam alaihissalam. Kalau sholat zuhur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lebih identik Nabi yang tidak mempan dibakar. Jadi Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, itu tidak terbakar sedikit pun, satu helai bulu pun tidak ada terbakar. Sedangkan sholat asar Nabi Yunus. Nabi Yunus ini identik dengan mukjizat dapat hidup dalam perut ikan. Kemudian sholat maghrib Nabi Isa. Kalau Nabi Isa kita tahu, ini Nabi Isa saudaraan dengan Nabi Zakaria. Kalau Nabi Isa ini nahi mungkar kerjanya ini. Kalau Nabi Zakaria amar ma'ruf. Jadi dakwahnya Nabi Zakaria itu kepada orang-orang yang baik saja, menyeru kepada kebaikan saja. Sedangkan Nabi Isa nahi mungkar kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Maka kalau dijelaskan ulama, kedudukan Nabi Isa ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Nabi Zakaria. Walaupun mereka hidup sezaman. Seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa. Nabi Musa walaupun cadel, lidahnya cadel, tapi Allah berikan kedudukan kalimullah. Dapat berdialog langsung dengan Allah. Kalimullah. Sampai-sampai saking banyaknya dialog Allah dengan Nabi Musa diberi julukan kalimullah. Orang Nabi yang dapat berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu ketika melihat fenomena kehidupan ketika itu, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, iblis ini mendatangiku, minta diampunkan dosanya. Karena setiap hari iblis itu datang kepada Nabi Musa untuk dimohonkan ampun oleh Allah melalui Nabi Musa alaihi salam. Itulah dalil tawasul. Tapi itu nantilah kita bahas pada babnya, bab tawasul. Kemudian dijawab oleh Allah, aku akan maafkan, akan ampunkan dosa iblis, tapi syaratnya sama. Dia wajib sujud kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam sudah wafat ketika itu, maka Allah wajibkan iblis sujud di atas kuburan Nabi Adam. Karena iblis ini sombong, dia masih hidup aja nggak mau, apalagi kalau udah mati. Gitu. Makanya iblis tidak pernah diampunkan oleh Allah. Di situ juga Nabi Ibrahim pernah berdoa, Nabi Musa, ya Allah, kasih aku amalan, kasih aku doa, di mana orang tidak mampu, tidak bisa mencelaku, mencaci makiku. Kalau kalau Nabi Musa mohon agar lancar bicaranya, Allah berikan doa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta doa yang orang nggak bisa mencaci maki aku. Maka fatatasamallah, Allah tersenyum ketika itu. Jadi jangan bayangkan seperti makhluk. Allah memberikan rahmat, tatabasamallah. Allah mengatakan, wahai Musa, bagaimana aku bisa memberikan doa itu, sedangkan aku tidak bisa mencegah, tidak bisa lepas daripada caci maki manusia. Jadi gimana? Ya Allah kan Sang Khalik. Dituduh apa? Punya anak Nabi Isa. Kalau orang Yahudi, Nasrani. Kalau orang Yahudi nuduh Allah punya anak Nabi Uzair, bahkan umat akhir zaman menuduh Allah punya tangan, punya kaki, punya mata, punya anggota tubuh, punya telinga. Itu tidak bisa. Maka doa yang dimohon oleh Nabi Musa tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kita seorang pemimpin jangan pernah mimpi tidak dicaci maki.
Rasulullah saja suri tauladan, uswatun hasanah, banjir caci maki. Apalagi kita. Ini kadang-kadang makanya saya kadang-kadang kalau jumpa sama pemimpin selalu ada ucapan tak apa salahku, aku udah berbuat baik gitu ya. Udah berbuat baik, masih saja difitnah, masih saja dicaci maki. Sudah menjadi satu kelumrahan. Maka jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, jadi peristiwa-peristiwa sholat 5 waktu itu peristiwa yang sangat penting karena semua amal ibadah yang kita kerjakan itu semua melalui wahyu. Melalui wahyu. Dikirimkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah solat langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran pentingnya di samping kita wajib menjaga solat, karena solat tempat di mana Allah menempatkan amal ibadah. Jadi kalau kita solat, insya Allah tempat kita itu aman, tidak bocor. Kalau kita tidak solat zuhur, tidak solat subuh, kita zakat, kita puasa, kita zikir, kita melakukan amal kebajikan, nol. Karena tempat itu bocor, zong. Maka sesibuk apapun kita, sehebat apapun kita, sejahat apapun kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jangan ada prinsip tunggu bersih dululah, tunggu nggak maksiat dululah baru sholat. Tidak akan pernah itu. Karena kita manusia pasti, karena kita tempatnya lupa dan dosa. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salatlah kita karena salat adalah tiang agama dan amal ibadah yang pertama sekali ditanya oleh malaikat nanti dalam kubur adalah salat. Kalau salat kita baik, amanlah itu. Tapi kalau salat kita buruk, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, semua amal ibadah sudah tidak dihitung lagi. Tidak dihargai lagi. Itu yang dikatakan oleh para ulama, kita membawa amal ibadah, tapi ibadah kita tidak lebih berat daripada sayap lalat. Dicampakkan lagi ke muka kita. Karena tidak sempurnanya sholat kita. Tapi yang paling penting, kita jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang, yang dipelopori oleh kaum musyabbihah. Kaum musyabbihah ini yang suka mentasbihkan Allah. Mentasbihkan Allah. Sekarang ada enggak orang seperti itu? Mereka ada, tapi tidak menamai diri mereka kaum musyabbihah. Tapi pemahaman mereka itu sama seperti kaum musyabbihah. Kalau kita baca dalam kitab Mihal wa Nihal yang ditulis oleh Imam Syarastani, itu dijelaskan bahwa kaum musyabbihah ini kafir. Kaum musyabbihah ini sesat. Kaum musyabbihah ini yang mentasbihkan Allah, yang mengatakan Allah bertempat, mengatakan Allah berzaman, mengatakan Allah berarah. Padahal dalam perspektif kita, imam mazhab yang 4, Allah maujud, Allah ada bila zaman, tanpa waktu, bila makan, tanpa tempat, tanpa arah. Wala jihah. Allah tidak berzaman, tidak bertempat, dan tidak berarah. Itu pemahaman akidah Islam ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan paham musyabbihah yang mentasbihkan Allah, mereka mengatakan Allah di atas arsy. Mengatakan Allah di atas langit. Itu bahaya. Bahaya sekali. Jadi usahakan kita berkeyakinan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tanpa arah. Jadi hati-hati. Ini ada orang-orang yang mengikuti kaum musyabbihah. Kalau yang saya perhatikan, di antara yang mengikuti ajaran musyabbihah ini kaum Wahabi Salafi. Mereka ketemu ayat Al-Quran, Ar-Rahman alal arsy istawa, summa stawa alal arsy, itu kan. Surat Toha, surah Al-Hadid. Mereka mengatakan Allah di atas arsy. Padahal
ketika Rasulullah menceritakan tentang arsy, tidak disebutkan adanya Allah di situ. Tidak ada disebutkan Allah di situ. Cuman yang diceritakan Rasulullah, ketika Rasulullah melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah melihat ada satu makhluk Allah namanya arsy. Di sebelah kiri arsy ada singgasana besar, tempat duduk. Di sebelah kanannya juga ada tempat duduk. Sebelah kanan, sebelah kiri arsy ada tempat duduk. Tempat duduk sebelah kanan arsy itu, singgasana yang besar, yang megah, tertulis Khalilullah, kekasih Allah. Berarti itu arsy, sebelah kanannya singgasana diperuntukkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan sebelah kiri tempatnya Habibullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah cerita kepada sahabat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau Sayyidil Mursalin, penghulu para nabi? Kenapa engkau di sebelah kiri sedangkan Nabi Ibrahim sebelah kanan?" Kata Rasulullah, jalan menuju surga itu sebelah kanan. Jalan menuju surga sebelah kanan. Jadi ketika umatku masuk ke dalam surga, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan Nabi Ibrahim berselawat kepadaku. Makanya kita kalau dalam selawat itu yang paling tinggi selawatnya adalah selawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim yang kita baca di penghujung sholat kita. Sedangkan sebelah kiri, kata Rasulullah, itu tempatku karena jalan menuju neraka sebelah kiri. Ketika ku tahu bahwa ada di situ umatku, disitulah kesempatan aku memberikan syafaat. Jadi begitulah perhatiannya Rasulullah kepada kita, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau zaman Rasulullah orang menjadi murtad, yang sudah beriman menjadi murtad, yang kafir menjadi lebih kafir lagi, hanya gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi saya ingatkan, kita berkeyakinan Allah itu qadim. Allah itu ada sebelum adanya makhluk. Allah itu ada sebelum adanya arsy. Allah itu ada sebelum adanya langit. Jadi Allah tidak berpindah-pindah. Allah itu qadim. Wal awal wal akhir. Sebelum adanya langit, bumi, alam semesta ini, Allah sudah ada. Karena Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau seandainya kita cerdas, kita akan berpikir, kalau memang Allah di atas arsy, kalau Allah di atas langit, di mana Allah sebelum diciptakan langit? Di mana Allah nanti ketika langit dihancurkan oleh Allah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kan? Ketika langit bumi ini digoncangkan dengan goncang yang amat dahsyat, planet-planet bertaburan, gunung-gunung pecah, hancur, semua terjadinya kiamat, makhluk semuanya hilang, di mana Allah? Ketika dia belum diciptakan makhluk, di mana Allah? Kalau kita orang yang beriman, karena Allah ini Sang Khalik, tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Tempat itu makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk, tapi makhluklah yang butuh kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang berpaham Wahabi itu, orang-orang yang berpaham Wahabi akan mencari ayat-ayat Al-Quran yang menunjang, membantu, dijadikan referensi sebagai pemahaman mereka. Maka dalam surah Al-Hadid, surah Toha, Ar-Rahman alal arsy istawa, summa stawa alal arsy, itu dijadikan dalil bahwa Allah di atas langit. Padahal ada ayat lain dalam surah Al-Hadid juga, satu ayat dengan ayat summa stawa alal arsy tadi, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah ada dimanapun kamu berada. Apa kita bilang Allah di mana-mana? Tidak boleh. Haram. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Allah katakan, aku dekat. Ya Rasulullah, kalau ada umatmu bertanya tentangku, katakan aku dekat. Dekat itu bukan menandakan tempat.
Bukan menandakan tempat. Kayak ditanya, Ustadz dekat nggak dengan bupati? Berarti di situ tergambar kedekatan di situ adalah keakraban. Kalau kita ibadah terus, sholat terus, meninggalkan maksiat, berarti kita dekat dengan Allah. Bahkan dalam banyak riwayat diceritakan ulama, qarib min hablil warid, lebih dekat daripada ulat leher. Jadi sekali lagi saya katakan, jamaah hadirin, kafir hukumnya apabila ada di antara umat manusia yang mengatakan, yang berpaham Allah berada di suatu tempat. Mereka bawa dalil-dalil, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj ini dijadikan dalil bahwa Allah berada di atas langit. Di atas langit, bukti Allah turun naik, Nabi Muhammad turun naik itu bukti bahwa Allah di langit katanya. Bukan. Sidratul Muntaha itu tempatnya Nabi Muhammad yang disediakan Allah, seperti kalamallahu Musa taklima. Di mana tempat munajatnya Nabi Muhammad? Di Sidratul Muntaha kepada Allah. Di mana tempat munajatnya Nabi Ibrahim? Di mana Allah berdialog dengan Nabi Ibrahim? Allah tetap tidak bertempat dan tidak berarah. Sedangkan Nabi Musa maksudnya, Nabi Musa berdialog dengan Allah, kalamallahu Musa taklima, itu di Bukit Tursina, di Gunung Tursina. Jadi Tursina itu tempatnya Nabi Musa, bukan tempat Allah. Oh, banyak juga. Saya pernah diskusi sama Ustadz Wahabi Temiang, dia sibuk cari dalil tuh. Ustadz katanya, Ustadz kalau seandainya sehat, dibilangnya kita sehat. Kalau Ustadz sehat, kalau berdoa itu bukti bahwa Allah di langit. Katanya. Kenapa kita mengangkat tangan gini? Katanya. Kita baca dalam tafsir dalam Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan langit itu kiblat doa. Jadi bentuk adab kita dalam berdoa disunnahkan mengangkat tangan. Ketika kita memohon jauh dari azab kan kita balikkan itu. Jadi langit itu kiblat doa, seperti Ka'bah kiblat salat. Bukan Allah di Ka'bah, bukan Allah di Ka'bah, bukan Allah di Masjidil Haram. Tapi kiblat salat kita adalah Masjidil Haram, Ka'bah itu. Sebelumnya Baitul Maqdis kiblat kita. Makanya di Mekah yang sudah menunaikan ibadah haji dan umroh ketemu dengan masjid kiblatain. Masjid dua kiblat. Pertama dulu Rasulullah mengerjakan sholat arah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, baru kemudian Allah perintahkan untuk menghadap Satril Masjidil Haram atau Ka'bah. Jadi bukan bukti Allah di langit kita doa angkat tangan. Sering kita doa makan tidak angkat tangan kebanyakan orang. Doa di dalam ruku, doa di dalam sujud, doa ketika duduk antara dua sujud. Itu enggak mengangkat tangan. Doa dalam sujud, bahkan haram mengangkat tangan. Enggak boleh kita mengangkat tangan. Kalau kita angkat tangan kayak kepiting dah kan. Kayak kepiting. Dan batal sujud kita, karena kita wajib sujud di atas 7 anggota tubuh. 1, 2, 3, lutut. 4, 5, kaki. 6, 7. Wajib 7 anggota tubuh. Maka kita kalau sholat, nggak sah gini nih. Gini nggak sah, karena nggak kena kening. Makanya ibu-ibu jangan sujud di atas mukena. Ini kadang-kadang ibu-ibu pejabat kita perhatikan. Kalau sujud karena nggak mau kena sajadah, katanya banyak virus dan lain sebagainya, mukenahnya itu dihamparkan, sujud di atas mukenah, nggak sah. Karena di antara syarat sujud, wajib tidak boleh sujud di atas benda yang bergerak. Apabila kita bergerak, dia ikut bergerak. 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.